Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sang Penerang. Pada kesempatan kali ini, mari kita dengarkan kisah Nabi Yunus alaihissalam ditelan ikan paus selama 40 tahun di dalam. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi kita semua. Kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ibnu Matta alaihissalam diutus Allah subhanahu wa ta'ala kepada penduduk kota Nainawi, yaitu suatu kota besar yang terletak di negeri Mosul, atau sekarang disebut dengan Mosul, Irak. Mengenai kisah Nabi Yunus ini disebut di dalam beberapa surat dalam Al-Quran, yakni surat An-Nabiyah, Yunus, Asy-Syafat, dan Nun. Dan ingatlah kisah Junnum, Yunus, ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya atau menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkan dari kedudukannya. Dan demikian kami selamatkan orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nabiyah ayat 87-88. Dalam ayat tersebut, dalam kisah tersebut dikisahkan Nabi Yunus menyeru mereka untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi mereka menolak dan tetap tenggelam di dalam kekafirannya. Maka Yunus pergi meninggalkan mereka dalam keadaan marah, seraya mengancam mereka bahwa dalam waktu 3 hari lagi akan datang azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah mereka melihat tanda-tanda datangnya azab itu, dan mereka mengetahui bahwa Nabi mereka tidak dusta dalam ancamannya, maka mereka keluar menuju ke padang Sahara bersama anak-anaknya. Mereka dengan membawa ternak, unta, dan ternak lainnya, milik mereka yang mereka pisahkan antara induk dan anaknya. Kemudian mereka memohon kepada Allah dengan merendahkan diri dan menyerunya untuk meminta pertolongan. Semua ternak, unta, dan anak-anaknya mengeluarkan suara leguhan. Begitu pula sapi dan anak-anaknya, dan juga kambing dan anak-anaknya. Akhirnya Allah tidak jadi menurunkan azab kepada mereka. Kisah ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui firman-Nya. Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepada selain kaum Yunus. Tatkala mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu. Yunus ayat 98. Sesudah itu Nabi Yunus alaihissalam pergi meninggalkan kaumnya dan menaiki perahu bersama suatu kaum. Di tengah laut perahu oleng, mereka merasa takut akan tenggelam karena keberatan penumpang. Maka mereka mengadakan undian di antara mereka untuk menentukan siapa yang bakal dilemparkan ke dalam laut untuk meringankan beban muatan perahu. Akhirnya undian jatuh ke tangan Yunus, tetapi mereka menolak, tidak mau melemparnya. Lalu dilakukan undian lagi. Ternyata kali itu undian jatuh ke tangan Nabi Yunus lagi. Mereka menolak. Lalu mengadakan ujian lagi, ternyata ujian jatuh ke tangan Nabi Yunus juga. Hal ini disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui firman-Nya. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Asy-Syafat ayat 141. Yakni undian jatuh ke tangannya. Maka Yunus alaihissalam melucuti pakaiannya dan menceburkan diri ke dalam laut. Saat itu Allah telah memerintahkan kepada ikan paus dari laut hijau, menurut apa yang diceritakan oleh Ibnu Mas'ud, membelah lautan dan sampai di tempat Yunus, lalu
menelannya saat Yunus menceburkan diri ke laut. Sahabat sang penerang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memerintahkan kepada ikan paus itu, janganlah kamu memakan secuil pun dari dagingnya. Jangan pula mematahkan tulangnya, karena sesungguhnya Yunus itu bukanlah rezeki makananmu, melainkan perutmu aku jadikan sebagai penjara buatnya. Junnun adalah nama ikan paus itu menurut riwayat yang sahih. Lalu dikaitkan dengan Nabi Yunus karena ia ditelan olehnya. Maka harfiahnya ialah orang yang punya ikan besar. Firman Allah Subhanahu wa taala ketika ia pergi dalam keadaan marah. Al-Nabiyah ayat 87. Menurut Ad-Dahak, Yunus marah terhadap kaumnya. Lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempit atau menyulitkan. An-Nabiyah ayat 87. Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas serta lain-lainnya mengatakan ikan paus itu membawa Yunus menyelam hingga sampai di dasar lautan. Lalu Yunus mendengarkan suara tasbih batu-batu kerikil di dasar laut. Maka pada saat itu juga Yunus mengucapkan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Al-Anbiya ayat 87. Ketika Yunus telah berada di dalam perut ikan besar, ia menduga dirinya telah mati. Kemudian ia mendengar kedua kakinya ternyata bergerak, lalu ia pun bersujud di tempatnya dan menyeru Tuhannya, wahai Tuhanku, saya jadikan di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh manusia ini tempat bersujud kepada Engkau. Nabi Yunus tinggal di dalam perut ikan besar selama 40 hari. Rasulullah SAW telah bersabda, ketika Allah hendak menyekap Yunus di dalam perut ikan besar, Allah memerintahkan kepada ikan besar untuk menelannya, tetapi tidak boleh melukai dagingnya dan tidak boleh pula meremuk tulangnya. Setelah ikan besar sampai di dasar laut, sedangkan di perutnya terdapat Yunus. Yunus mendengar suara, maka Yunus berkata dalam hatinya, suara apakah ini? Lalu Allah menurunkan wahyu kepadanya, seandainya ia berada di dalam perut ikan, bahwa suara itu adalah suara tasbih hewan-hewan laut. Maka Yunus pun bertasbih pula dalam perut ikan besar itu. Suara tasbihnya terdengar oleh para malaikat, maka mereka bertanya, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar suara tasbih yang lemah di kedalaman yang jauh sekali atau terpencil. Allah berfirman, itu adalah suara hambaku Yunus. Dia durhaka kepadaku, maka aku sekap dia di dalam perut ikan di laut. Para malaikat bertanya, dia adalah seorang hamba yang soleh. Setiap malam dan siang hari dilaporkan ke hadapanmu amal soleh dirinya. Allah berfirman, ya benar. Maka pada saat itu para malaikat memohon syafaat buat Yunus. Akhirnya Allah memerintahkan kepada ikan besar itu untuk mengeluarkan Yunus. Lalu ikan besar melemparkannya ke tepi pantai seperti yang disebut oleh firman-Nya, sedangkan ia dalam keadaan sakit. Asy-Syafat ayat 145. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW menceritakan kisah berikut, bahwa Yunus alaihissalam ketika mulai memanjatkan doa berikut di dalam perut ikan, yaitu, ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang aniaya. Maka doanya itu naik sampai di bawah arasy. Maka para malaikat bertanya, wahai Tuhanku, ada suara lemah yang telah dikenal bersumber dari negeri yang terasing. Allah berfirman, tidaklah kalian ketahui suara itu? Mereka bertanya, tidak wahai Tuhanku. Siapakah dia? Allah berfirman, dia adalah hambaku Yunus. Mereka berkata, hambamu Yunus sampai sekarang masih tetap dilaporkan ke hambamu amalnya. Yang diterima dari doanya diperkenankan. Mereka berkata pula, wahai Tuhan kami,
Tidakkah engkau merahmatinya berkat amal yang dikerjakannya di saat senang, karenanya engkau selamatkan dia di saat mendapat cobaan. Allah berfirman, baiklah, maka Allah memerintahkan kepada ikan besar itu agar memuntahkan ke daerah yang tandus. Firman Allah Subhanahu wa taala, maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkan dari kedukaan. An-Nabiyah ayat 88. Yaitu kami keluarkan dia dari dalam perut ikan dan dari kegelapannya, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Al-Nabiyah ayat 88. Yakni apabila mereka berada dalam kesengsaraan lalu berdoa kepada kami seraya bertobat, terlebih lagi jika mereka mengucapkan doa yang disebutnya dalam ayat ini saat mendapatkan musibah. Di dalam hadis Nabi SAW telah disebutkan anjuran untuk membaca doa ini di saat tertimpa musibah. Sa'd ibnu Abu Waqqas mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, asma Allah yang apabila disebut dalam doa pasti dia memperkenankannya, dan apabila diminta dengarnya pasti memberi, yaitu doa Yunus ibnu Matta. Wallahu alam bissawab. Sahabat sang penerang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh kisah yang luar biasa. Tetap ikuti channel ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di kisah berikutnya.